Shalom, Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ide dan peluang usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, ide pokok. 1. Pengertian. Pengertian ide pokok dan peluang. Pengertian limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, analisis peluang usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 3. Tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 4. Contoh ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 5. Faktor perencanaan peluang usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, pengertian ide dan peluang. Pengertian ide dan peluang. Ide usaha adalah gagasan baru untuk menciptakan barang atau jasa yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Sementara itu, peluang muncul dari proses pembacaan usaha berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. B. Pengertian limbah berbentuk bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar adalah suatu bahan sisa yang sudah tidak terpakai berbentuk dua dimensi. 2. Analisis peluang usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Penetapan kelayakan usaha. Hal-hal penting yang harus dilakukan pada saat penetapan kelayakan usaha adalah kemampuan untuk menentukan jawaban tentang apakah peluang usaha produk yang ditetapkan dapat dijual, berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk kerajinan usaha tersebut menghasilkan laba. Yang pertama, analisis kelayakan teknis. Ada berbagai macam teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan produk ini dari bahan limbah berbentuk bangun datar, misalnya teknik anyam, teknik kolase, dan lain-lain. Yang kedua, analisis peluang pasar. Biasa disebut dengan istilah riset pasar. Riset pasar ini dilakukan untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memiliki produk kerajinan dari bahan limbah yang dapat dijual, menerapkan teknik pemasaran yang baik, dan merencanakan sasaran pelanggan. Yang ketiga, menentukan segmen pasar. Ini bertujuan untuk mengetahui pembeli tiap-tiap segmen pasar ini dan yang akan datang. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi ini adalah dengan memiliki agen untuk menguji pasar. Yang keempat, sumber informasi pasar. Informasi pasar digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan akan datang. Yang kelima, uji coba menjual. Uji coba pasar cenderung memiliki teknik riset utama untuk mengurangi risiko pada usaha dan menilai keberhasilannya. Metode yang digunakan dalam uji coba pasar antara lain pameran perdagangan, menjual pada sejumlah konsumen terbatas, dan menggunakan uji coba pasar di mana penerima calon pembeli bisa diamati dan dianalisis lebih dekat. Yang keenam, studi kelayakan pasar. Studi kelayakan pasar bagi usaha baru cenderung memakan waktu dan merupakan kegiatan yang rumit. Bagaimanapun, kegiatan ini harus dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha produk. B. Analisis kelayakan finansial. Yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional kebutuhan finansial hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan. Yang kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua dalam analisis kelayakan finansial ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dari dana yang dihasilkan dalam operasi perusahaan. 2. Analisis peluang usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. C. Membedakan persaingan. Semua usaha produk menghadapi persaingan, baik persaingan langsung yaitu dari produk yang sejenis maupun secara produk perorangan perusahaan lain pada pasar yang sama. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha menggunakan kuesioner. Aspek yang penting yang perlu disampaikan pada saat mewawancarai pengusaha antara lain aspek sosial, aspek ekonomi, teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Yang ketiga, tujuan mengembangkan ide dan peluang usaha dari bahan limbah. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Yang kedua, agar dapat memenangkan persaingan. Yang ketiga, dalam pembuatan dan penyalahgunaan sumber-sumber produksi.
Yang keempat, dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Yang kelima, pembuatan desain model corak warna agar dapat disenangi konsumen. 4. Contoh ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Berikut adalah 5 macam bentuk dari ide peluang usaha kerajinan yang berasal dari bahan limbah bangun datar. Yang pertama, pembuatan stand pameran yang berasal dari kardus. Yang kedua, pembuatan layang-layang dengan menggunakan plastik bungkus kemasan. Yang ketiga, pembuatan spanduk dengan cara menggunakan kain sisa. Yang keempat, pembuatan origami dengan menggunakan kertas. Yang kelima, pembuatan lukisan dengan menggunakan kertas sisa. Apa saja faktor perencanaan peluang usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar? Yang pertama yaitu sumber daya yang dibutuhkan seperti bahan baku, sumber daya manusia. Yang pertama ada sumber daya bahan baku. Sumber daya bahan baku sendiri adalah sumber daya yang bersifat untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat kerajinan. Yang berikutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kelompok sumber daya yang bersifat perorangan yang berbentuk latihan dan pendidikan dari pihak manajemen. 2. Perencanaan administrasi usaha seperti pajak, bentuk badan usaha, dan lain-lain. Menurut pendapat Profesor Dr. S. Prajudi Atmo Sudirjo SH, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan merupakan tugas administrasi. Adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi agar wirausaha dapat memonitor kegiatan administrasi perusahaannya, mengevaluasi kegiatan-kegiatan perorganisasian perusahaannya, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan perorganisasian perusahaannya, dan mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan dan pajak pribadi, serta pajak usaha. Perencanaan administrasi terjadi dengan baik jika semua orang melakukan kerjasama di dalamnya, mempunyai tugas, wewenang, rasa tanggung jawab, dan cara kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.